Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pemuda remaja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan dan urayanya, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Kau berikan pada kami untuk merenungkan firman-Mu di pagi ini. Berkenan Roh Kudus mengurapi dan menolong kami dalam melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Judul renungan harian Patem Sinode GKO hari ini, Senin 3 Maret 2025 adalah Surat Kristus. Dengan bacaan Alkitab 2 Korintus 3 ayat 1-3. Demikianlah firman Tuhan. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Amin. Mari kita gali bacaan firman Tuhan hari ini dengan pertanyaan berikut ini. Siapakah yang dimaksud dengan surat Kristus pada ayat yang ketiga? Mula-mula yang dimaksudkan surat Kristus adalah orang Kristen jemaat di Korintus yang dikonotasikan dengan kata kamu. Pertanyaan berikutnya. Dengan apakah orang Kristen sebagai surat Kristus itu ditulis? Yang ditulis oleh pelayanan kami ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada lolo batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu dalam hati manusia. Saudara terkasih, ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai pengikut Kristus, kita adalah surat Kristus yang terbuka bagi dunia. Surat ini bukan ditulis dengan tinta atau di atas batu, melainkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus. Artinya, hidup kita adalah kesaksian yang nyata tentang kasih, anugerah, dan kuasa Allah. Sebagai surat Kristus, kita disebarkan untuk membagikan pesan kasih dan kepedulian Kristus kepada orang-orang di sekeliling kita. Sebagai surat Kristus, kita dikirim kepada tujuan surat, yaitu orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang sedang mengalami luka batin, penolakan, penindasan, mereka yang sedang hancur hatinya, yang rindu terbebas dari kebiasaan buruk. Kita diutus untuk mereka yang sedang berputus asa, yang sedang berduka, yang sedang sakit, maupun yang sedang berjuang untuk keluar dari kemiskinan, baik secara jasmani maupun rohani. Kita dikirim kepada mereka yang sedang kacau balau rumah tangganya. Kita pun dikirim untuk menyampaikan kabar baik juga buat mereka yang setia melayani Tuhan, mengabdikan diri pada pekerjaan Tuhan. Kita pun dikirim untuk mereka yang memiliki harta dan kekayaan berlebih. Kita pun sebagai surat Kristus dikirim kepada mereka yang belum mengenal Kristus, agar mereka melihat Kristus di dalam dan melalui hidup kita. Saudaraku, pesan identik dengan si pemberi pesan. Jadi penting sekali untuk memastikan bahwa hidup kita benar-benar mencerminkan karakter Kristus, menghidupi setiap pengajaran dan keteladanannya, serta perintah-perintahnya, agar dunia mengetahui dan percaya bahwa kita adalah murid-murid Kristus. Apa pesan yang kita petik dari renungan firman Tuhan hari ini? Yang pertama, sadari bahwa kita adalah surat Kristus bagi dunia. Yang kedua, berbagi kasih dan kebaikan. Yang ketiga, menjadi teladan dalam kejujuran dan integritas. Keempat, mengasihi dan melayani sesama seperti Kristus. Yang kelima, mendoakan sesama termasuk mereka yang melukai kita. Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan hari ini kepada sesama, agar mereka
menjalani hidup sebagai surat Kristus bagi orang di sekelilingnya. Kita berdoa. Tuhan, bentuklah kami menjadi surat-Mu yang indah, yang dapat dibaca dengan jelas, agar dunia melihat kasih dan kebaikan-Mu melalui hidup kami. Pulihkan dan berkati ya Tuhan setiap umat-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Berikanlah kepada mereka yang sedang lemah kekuatan, putus asa kepastian hidup, dan berkatilah orang yang sedang berjuang demi masa depan mereka supaya lebih baik lagi. Sebab kami percaya Tuhan Yesus, Engkau peduli kepada mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.